إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur atas kebaikan Allah untuk kita di pagi barokah ini. Tergerak anggota tubuh kita merespon kebaikan, tanda bahwasanya hati kita pun juga masih hidup dan ada keimanan. Semua anggota tubuh kita ini, jamaah sekalian, tergantung rajanya, tergantung hatinya. Kalau ia baik, maka berdampak kepada kebaikan yang nanti akan dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Penglihatan kita, pandangan kita, lisan kita, derap langkah kaki kemana kita ayunkan. Semuanya itu punya pengaruh. Oleh karenanya jamaah sekalian, dalam setiap kita akan melaksanakan perintah ibadah, sangat dianjurkan untuk kita senantiasa membersihkan tidak hanya urusan zahir, tapi juga toharoh batin. Toharoh batin. Dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika menerangkan tentang bab fikih toharoh di Minhajul Muslim, di sana ada tema akhlak, kemudian tema akidah tauhid, di bagian akhir ada namanya tema fikih. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Minhajul Muslim. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika menerangkan tentang toharoh, beliau kemudian membagi toharoh ada zahir, ada toharoh batin. Amal yang kita kerjakan ini, jamaah sekalian, punya energi lebih ketika diawali dengan toharoh batin. Contoh sholat sebelum Allahu Akbar, bersih ini Pak, mulai dari bersih dari rasa dendam dengan orang lain, atau ketergantungan yang sering kita lakukan kepada makhluk melampaui batas, atau mungkin yang kita terlalu panjang keluh kesah kita atas ujian ataupun musibah, ya, semua kita katakan semua itu kecil kecuali Allah saja. Dan ini adalah yang harus kita bangun jamaah sekalian, supaya ibadah itu tak hanya sekadar ritual menggugurkan kewajiban semata. Orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, sama. Orang yang mau masuk bulan Ramadan, kita semua insya Allah kita sudah di gerbangnya, yaitu di bulan Sya'ban. Jamaah yang Allah muliakan harus mengawalinya dengan toharoh batin. Toharoh batin itu kalau secara global disebut pula juga dengan bisa jadi taubat, ya, sehingga Rajab dan Sya'ban itu diantara salah satu sebutannya adalah Syahrut Taubah. Nama lain lagi juga Syahruz Zara', bulan kita bercocok tanam, mengawali aktivitas amal soleh, ya. Bulan taubat, Pak. Semua itu dilakukan adalah untuk mengkondisikan hati. Kalau sudah hati terkondisikan, jamaah sekalian, niat sudah ada, maka otomatis akan ada program. Dan kalau sudah ada program, perencanaan, pasti akan ada persiapan. Jamaah punya program ingin nikahkan anaknya saja, tidak mungkin jamaah sekalian nunggu besok nikah baru sekarang kita melakukan tindakan. Pasti akan ada action yang sudah mulai dilakukan. Entah itu mencari EO, entah itu mencari catering, entah itu kemudian arti kalau di zaman dulu ya, mulai dari ngumpulin bambu, ngumpulin sampai pisang pun juga dikumpulin, buah dan sebagainya, rinci-rinci gitu, ya. Semua itu jamaah sekalian tidak akan terjadi pergerakan kalau orang itu tidak punya perencanaan, tidak ada niat, ya. Maka saya selalu mengingatkan di pertengahan Sya'ban ini, untuk kita mempersiapkan hati itu salah satunya harus mulai action, Pak.
karena kita nanti akan dinilai oleh Allah, satu sesuai dengan niat yang telah kita tanam, yang kedua dilihat dari action apa yang sudah kita lakukan. Andaikan belum ditakdirkan bertemu dengan Ramadan, maka dua ini cukup kita telah mendapatkan pahala Ramadan. Kita sudah ada niat, ya. Banyak orang telah pasang niat gak sampai. Cuma bisa membaca dalam kumpulan hadis Arba'in nomor 37, hadis Qudsi yang dibawakan riwayat ini oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi menceritakan bagaimana Allah itu berfirman, Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan yang semua kita lakukan. Ketika merinci tentang mencatat kebaikan, di situ disebutkan man hamma bihasanatin. Ini kaitannya punya niat. Siapa yang dia itu punya keinginan untuk berbuat baik, nanti Ramadan saya akan khatam sekian, nanti Ramadan akan mengasih buka sekian orang, nanti Ramadan akan begini, punya planning Pak, dan itu tanda dia punya niat Pak. Sudah punya niat Ramadan, maka Nabi mengatakan lewat hadis qudsi ini, man hamma bihasanatin falam ya'malha, bukan karena sengaja dia ternyata belum bisa menunaikan, melaksanakan apa yang diniatkan tadi. Kataballahu indahu hasanatun kamilah. Allah telah mencatat baginya satu kebaikan sempurna. Ini esensi punya niat. Belum amal itu dikerjakan. Apalagi ada action, ada tindakan. Kita punya planning khatam Quran, tapi nggak pernah dilihat hari ini kita menyentuh mushaf Quran. Belum ada actionnya Pak, nggak bisa. Supaya tercatat itu, sehingga tatkala nanti qadarullah, entah apa yang menjadikan kita terhalang, tidak bisa satu juz satu hari, ya, maka apa yang telah kita mulai kerjakan sekarang itu menjadi nilai saat nanti kelak Allah halangi kita untuk tidak bisa melakukan perbuatan itu. Sama kayak orang mau bangun malam Pak, kebiasaannya sudah dilihat memang bangun malam, ada satu malam, dua malam, qadarullah 12 sampai subuh, maka kita dihitung tercatat seperti sama dengan orang tua. Saat kita mukim, aktivitas yang kita lakukan itu betul-betul memang rutinitas ketaatan. Saat safar atau saat sakit berkurang, maka nilainya ya sama seperti kita juga saat sehat. Usia tua kita sudah mulai berkurang kekuatan kita untuk bisa bergerak, berbuat tidak sekuat dulu kita muda. Maka yang kita dapatkan saat tua ini, yang dulu mudanya dengan apa? Aktivitas kebaikan apa yang dilakukan. Maka saat kita lemah bukan sengaja, memang Allah yang mencabut kelemahan itu, maka kita bisa mendapatkan nilai sama saat kita masih kuat mengerjakannya. Idza safarul abdu aw maridho, ketika seorang hamba itu safar atau dia sakit. Hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika dia safar, ketika dia sakit, ya, Allah itu akan mencatat baginya mimma ya'malu muqiman sahihan, seperti apa yang telah dikerjakan seorang yang mukim yang sehat. Karena apa? Meninggalkannya itu bukan karena kesengajaan atau memang dia mau meninggalkan, tapi karena ada uzur sakit atau uzur saat dia safar, dia kebiasaan qobliyah ba'diyah contoh. Ternyata di saat safar dia tidak melakukannya. Maka ternyata rutinitas saat kita sebelumnya, sebelum safar itu penentunya Pak. Nah sama ini kita mau ketemu Ramadan. Rutinitas apa yang kita sudah awali. Dan rutinitas itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki niat. Niat itu akan memunculkan perencanaan dan akan memunculkan namanya action atau tindakan. Jemaah, ini sebagai muqaddimah di pagi barokah ini, semoga kita semuanya bukan hanya sekedar sudah berdoa bagaimana di spanduk di depan sana balighna Ramadan, tapi kita juga telah mengawali dengan menthoharohi hati kita, mulai memberhentikan semua perkara-perkara yang kaitannya dengan dosa dan maksiat, karena semua itu punya pengaruh dengan amal yang akan kita kerjakan. Jemaah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan tadabbur surah Yasin.
bagian ketiga. Kita masih di peta pertama dari surah Yasin tentang sumber-sumber hidayah, ya, mulai dari awal wal Qur'anil Hakim, sumber hidayah dari atas yaitu Al-Qur'an, penyampainya adalah Rasulullah SAW, cara menyampaikannya terbaik. Tapi kemarin telah kita bahas respon manusia itu tidak selalu kemudian menerima mudah begitu saja. Inilah konsep sebuah kebenaran jamaah. Tidak selalu sesuatu yang ditolak orang itu kemudian langsung terjemahnya ini pasti salah, ini buktinya orang nggak mau. Ya, Rasul SAW mendapatkan ujian panjang di periode Mekah jamaah sekalian ketika menunaikan tugasnya sebagai innaka minal mursalin, sebagai Rasul dalam menyampaikan Quran. Sampai nanti pada puncaknya periode dakwah akhir, yaitu akhirnya ke Taif. Bukan hanya sekedar mencari suaka perlindungan dari ancaman orang-orang musyrik, tetapi adalah untuk berdakwah karena Taif ini tergolong tempat yang masih kondusif. Dataran tinggi, banyak pembesar tinggal di atas sana, bahasanya masih terjaga. Rasulullah dulu di masa kecilnya ya arah ke Taif, kampung Bani Sa'ad bersama Halimah As-Sa'diyah, supaya terjaga bahasa Nabi SAW. Allah kemudian pilihkan Halimah As-Sa'diyah. Jemaah yang Allah muliakan, masyarakat Makkah di saat itu jemaah udah tercampur macam-macam bahasa kasar dan sebagainya karena kota perdagangan, transit perdagangan. Sehingga nanti yang membuat Yaman iri karena pesatnya perkembangan kota Mekah perdagangannya, ya, sehingga membuat Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Urusan masalah ekonomi Yaman yang mulai ambruk saat itu. Jamaah, ya konsekuensinya bahasa rusak. Makanya kita kalau di kota-kota pelabuhan itu mau cari bahasa asli itu susah. Ya, macam-macam di sana. Kita mau belajar bahasa Jawa, belajarnya di Surabaya, bahasanya nanti nggak bisa lembut Pak. Yang lembut tuh orang-orang tertentu kalimatnya. Ya kalau bahasanya campuran, bahasa campuran. Nah jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW ke Taif. Di sana harapannya orang-orang yang lembut, bahasanya santun, itu nerima dakwah. Ternyata responnya masuk kategori ghafilun, juga lalai Pak. Bahkan responnya bukan hanya sekedar menolak biasa, tapi ada aksi fisik, ya, Nabi dilempari batu dan sebagainya. Pulang daripada perjalanan dari Taif, diusir Nabi SAW bersama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Allah memberi kepada Rasulullah bukti bahwasanya ditolaknya apa yang beliau dakwahkan itu bukan karena salah yang disampaikan atau caranya kurang menarik, bukan. Saya sudah menerangkan di pertemuan kedua bahwasanya salah satu ciri komunikasi itu bisa efektif, salah satunya ketika memperhatikan 3 hal. Ya, penyampainya siapa, materinya apa, metode penyampainya seperti apa. Ini semua lengkap dimiliki oleh Nabi. Materinya wal Qur'anil Hakim, orangnya Yasin. Meskipun Yasin sudah saya terangkan di pertemuan pertama tentang surah Yasin, wallahu a'lam bishawab, perkara mutasyabihat, wallahu a'lam bishawab, para mufassir demikian. Tapi ada riwayat yang menyebutkan dia adalah salah satu dari nama Nabi yang Allah berikan. Yasin, Toha, Mudassir, Muzammil, Muhammad, Ahmad. Ya, sesungguhnya aku telah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Toha, Yasin, Mudassir, Muzammil, Muhammad, Ahmad. Tapi tetap mayoritas berpendapat Allah alam bishawab. Kalaulah tadi berpendapat pada satu pendapat yang tadi meski sedikit, maka Yasin adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyampainya Rasulullah, yang disampaikan Quran, metode penyampaiannya sudah tidak diragukan jemaah sekalian. Beliau telah terbukti sejak kecil pandai berdagang, pintar berkomunikasi, menyatukan perpecahan, ya, diakui Pak ilmu komunikasi Rasulullah SAW sampai ditulis dalam satu buku
judulnya Ar-Rasulu Al-Muallim. Ya, Rasul sang guru, pengajar. Metode beliau menyampaikan ada semua di situ jemaah. Diakui dunia. Nah, jemaah, tetapi tidak serta-merta orang terpukau begitu saja. Justru menolak. Mereka termasuk orang-orang ghafil. Bahkan kesombongan itu semakin banyak. Allah kasih belenggu di leher orang-orang itu sehingga mendongak begini. Ini gestur kesombongan sehingga mereka semakin jauh daripada hidayah. Allah kemudian tutup hidayah itu dari arah depan, min baini aidihim, min khalfihim, dari belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Semakin orang sombong, semakin dia akan jauh daripada hidayah. Itu pelajaran kita kemarin. Wa ja'alna min baini aidihim saddan. Ya, jadi Allah kasih halangan. Semakin sombong, semakin orang itu susah mendapatkan petunjuk, Pak. Makanya definisi sombong itu bukan orang yang sekedar pakaian bagus, barang mewah yang dikenakan, tapi mengatakan al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Ya, kesombongan itu adalah kita meremehkan, menolak kebenaran, dan ujungnya adalah meremehkan manusia. Semakin seperti itu semakin jauh hidayah. Semakin jauh hidayah. Semakin kita punya kesombongan, semakin jauh daripada petunjuk. Nah, jamaah sekalian, Rasulullah SAW dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa peristiwa. Bahwasanya Nabi ditolak itu bukan karena itu semua yang saya terangkan di depan tadi. Tapi karena memang Allah belum menghendaki hidayah kepada mereka. Mereka juga disebut bebalnya luar biasa. Nanti disindir Allah dalam surat Al-Adiyat. Ya. Apa kalian tidak malu tuh dengan kuda? Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia malah nggak nurut, malah dia lakanut, bebalnya minta ampun. Kuda ingat kebaikan tuannya, dia setia. Setianya sampai puncaknya, awasat Nabi Jamaah, menyerang kumpulan musuh dari arah tengah, tanda berani, Pak, bukan lewat belakang, sembunyi-sembunyi atau di balik tembok kayak Yahudi. Ya. Itu gambaran kuda itu setia mengingat kebaikan. Allah memberikan kepada orang Quraisy nikmat yang sangat banyak. Penggabungan nikmat itu dikumpulkan dalam surah Al-Fil dan surah Quraisy. Surah Al-Fil jaminan keamanan, mereka diselamatkan dari serbuan pasukan gajah Abraha. Surat Quraisy Allah bentangkan nikmat mereka, salah satunya mudah mencari nafkah di musim apapun. Rihlatas sita'i was-shaif. Musim panas mereka ke arah Syam, profitnya juga tinggi. Musim dingin mereka ke arah Yaman, daerah pantai, mencari kehangatan. Semakin ke sana semakin hangat. Maka kalau kita lihat peta, Madinah lebih di atas, dia lebih dingin dibanding Mekah yang di bawah. Mekah, Jeddah di bawah, terus sampai nanti ke arah Yaman semakin hangat. Terus nyebrang ke Afrika, semuanya semakin hangat. Atas dingin. Jadi mereka kalau musim dingin arahnya ke bawah. Ya. Kalau musim panas arahnya ke atas, ke arah Syam. Jamaah, Allah bentangkan nikmat itu. Mereka disuruh fal ya'budu rabb hadzal bait, suruh bersyukur, Pak. Cara bersyukur yang paling tepat Allah perintahkan ibadah kalian. Tapi ternyata itu dikufuri jamaah sekalian. Betul-betul bebalnya luar biasa. Mukjizat itu bukan hoax, bukan di kuping mereka saja dengar, tapi nyata. Jawanya bilang itu ceto welo-welo, Pak. Nyata, jelas, gamblang. Betul-betul bulan terbelah, itu nyata, Pak. Ya. Tapi tetap, Pak, kerasnya hati itu tertutup semuanya, Pak. Apa tadi sebabnya? Ada kesombongan. Ini jamaah sekalian, kesombongan itu betul-betul penutup daripada hidayah. Menganggap bahwasanya mereka lebih tinggi dari Rasulullah, menganggap bahwasanya anak yatim, siapa ini? Jamaah yang Allah muliakan, apalagi ketika tuduhan-tuduhan ini, kita kalau nurut dia berarti kita ngikut orang yang suka mecah belah bangsa. Mengajari kita benci dengan ajaran nenek moyang dan kalimat-kalimat kecil lainnya disematkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian,
Kemudian di ayat yang ke-9 kemarin inna ja'alna fi anakim aghlalan sudah. Kemudian wa ja'alna min baina aydihim sudah ayat 9. Ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sumber-sumber hidayah ya jamaah sekalian. Sumber hidayah ini kalau diterangkan di halaman pertama surah Yasin itu ada 3 jamaah sekalian. Quran dari atas, dari arah depan adalah semua ciptaan Allah ayat kauniyah, kemudian dari belakang kisah. Nanti ayat 13 surah Yasin Allah menceritakan sumber hidayah yang ketiga, kisah ya, tentang ashabal qaryah. Ini kisah tentang tauhid, Pak. Jadi Allah dalam surah Yasin itu sudah membentangkan semua sumber hidayah yang ada, Pak. Quran, mereka ghafirun. Dari depan ayat-ayat kauniyah, mereka juga lalai. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat itu, Pak. La yubsirun, tidak bisa melihat. Ja'alna fi a'nihim aghlalan. Di sini ada beberapa perkataan mufassir. Salah satunya adalah liman'ihim an kulli khair. Allah mencegah mereka dari segala macam kebaikan. Yang kedua adalah lihabsihim anil infaq fi sabilillah bimawani'in kal ighlal. Jadi mereka itu dicegah dari bisa untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cegahan-cegahan yang memang disengaja, Pak. Jadi punya alasan banyak. Dan ini juga terhalang daripada segala macam kebaikan. Ya. Jadi sudah nerima kebenaran tidak bisa dihalangi pula dari segala macam kebaikan. Nanti digambarkan dalam surah Al-Ma'un tentang yukadzibu biddin. Rinciannya itu ada, Pak. Jadi jadi memberi tidak, menganjurkan orang supaya memberi pun juga tidak. Ini ekstrim sekali. Ada orang yang memang dia nggak memberi, tapi minimal dia ngajak woro-woro mengumumkan, Pak tolong bantu dia, Pak, kasihan. Minimal begitu, Pak. Nah ini enggak memberi plus tidak menganjurkan orang untuk ta'amil miskin. Terhalang dari semua kebaikan. Nah jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah sebutkan wasawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kata Allah. Engkau kasih peringatan kepada mereka, ini sudah puncak, atau tidak, am lam tunzirhum la yu'minun. Bismillah jamaah sekalian, kita diberi nasihat. Tugas Nabi itu hanya sampai memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Urusan hidayah bukan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah itu ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad di situ tugas Nabi. Tapi kalau hidayatul taufik hak prerogatifnya Allah. Di sini kita juga mendapatkan nasihat jamaah sekalian, selevel Nabi yang cara komunikasinya bagus, akhlaknya bagus, disukai sebelumnya oleh banyak manusia dengan gelaran Al-Amin. Tidak serta-merta dakwah beliau diterima begitu saja. Apalagi kita hari ini, siapa kita yang kadang baru sekali menasihati, kemudian kita sudah putus asa, udahlah, malas lagi ngasih tahu, nggak pernah mau dikasih tahu, baru sekali, Pak. Ya. Di ayat ini Allah mengingatkan la yu'minun itu bukan karena Nabi nggak mendakwai mereka. Sampai Allah mengatakan udahlah, sama aja dikasih tahu atau enggak. Bukan berarti kemudian nggak dikasih tahu. Ketika Allah mengatakan sawun alaihim, sama saja, dikasih tahu tidak, sama aja mereka nggak beriman, kita tidak pernah mendapati kemudian Nabi membiarkan. Tetap. Ya.
Hasil akhir kita nggak ngerti. Hidayah datangnya kapan kita tidak tahu. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita memberikan nasihat atau peringatan, sampai kita mati, sampai orang itu mati. Tugas kita memperbaiki caranya, Pak. Lewat A nggak bisa, lewat perantara orang lain yang mungkin dikagumi dia. Kalau ngomong pasti mungkin lewat temennya. Hari ini banyak generasi yang mereka lebih mudah tertarik kalau temennya yang ngajak, lewat temennya. Diajak sholat nanti ya, jangan lupa nanti diajak sholat. Oh ya, ya tante, ya om, ya pak. Kadang begitu, temennya ngajak sholat mau, tapi ibu bapaknya nyuruh sholat tak mau. Meskipun ini masih fase tarbiyah, tapi tidak masalah dibanding tidak sama sekali. Ya, fase dimana masih ya sekedar gugurkan kewajiban lah. Tapi minimal menasehati sudah dilaksanakan, nggak bisa lewat lisan kita, lewat orang lain. Caranya, waktunya juga penting. Saya sering nasihatkan jemaah, terutama kalau punya anak laki-laki. Laki-laki itu dominan fokusnya terganggu kalau sudah terganggu urusan syahwat. Syahwat itu ada dua, syahwat urusan seksual, yang kedua adalah syahwat urusan perut. Urusan seksual itu ya banyak kaitannya dengan lawan jenis. Kayak kalau udah laki-laki jatuh cinta di waktu yang tidak tepat, itu punya jurus pokoknya, Pak. Terkadang mulai bantah orang tua. Itu efek negatifnya, karena memang itu ujiannya. Sama halnya kayak kalau syahwat perut, udah lapar, kita nasihatin tidak bisa, Pak. Makanya Ibunda Khadijah ketika Rasulullah itu menerima wahyu pertama kali, beliau menggigil dan mengatakan zammiluni. Ibunda Khadijah tidak bertanya macam-macam. Ya, ini juga kaitannya syahwat, kaitannya dengan istirahat, Pak. Sama, berarti laki-laki kalau saat capek susah diberitahu. Nah, ini kita sampaikan pula kepada ummahat dan sebagainya. Sudah capek, istirahatkan dulu. Jangan diberondong dengan pertanyaan dan merasa curiga kalau tidak dijawab segera. Kenapa nggak cerita? Ya orang masih capek, males ngomong. Laki-laki seperti itu memang fitrahnya. Kosakatanya habis ketika sudah bekerja. Laki-laki kosakatanya 2 kali lipat lebih sedikit daripada wanita. Wanita bisa 20.000 kata verbal non verbal dalam 1 hari. Laki-laki separuh daripada itu, Pak. Paling cerewet itu 12.000 kata ya per hari. Sehingga kalau sudah capek lelah, kita jawab WA atau SMS saja kadang cuman kasih jempol, cuman oke, cuman iya. Laki-laki fitrahnya begitu, Pak. Wanita harus paham ya. Kemudian juga syahwat perut, Rasulullah SAW itu ya dikasih makan dulu, Pak. Anak laki-laki ya sama, Pak. Nah ini termasuk contoh memperhatikan cara, waktu, cara. Ini penting. Jadi bukan serta-merta saya sudah kasih nasihat. Nah, kita selalu introspeksi. Ya, mungkin waktunya belum tepat. Mungkin kemarin saat beliau capek. Fokusnya kalau sudah urusan laki-laki, urusan katanya syahwat, perut, dan urusan syahwat yang lain, termasuk juga ngantuk itu kaitannya kita uruti syahwat, Pak. Tidur. Tidak bisa, berat. Kita perhatikan ini. Nah ini kaitannya dengan tugas kita. Kan hanya sampai sekedar kita ngasih tahu sekali 2 kali, ya sampai mati. Kita ikhtiarkan. Hasil akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak membuka dan menutup hati seseorang. Ayat yang berikutnya, jamaah yang Allah muliakan. Oh maaf, ada satu lagi tambahan. Ini terkait tentang masalah kesimpulan 10 ayat pertama. Dalam surah Yusuf Allah katakan ayat 103, wa ma aktsarun nas walau kharasta bimu'minin. Jadi meskipun kita itu kharasta itu sangat ingin banget mereka itu beriman, kebanyakan manusia itu kebanyakan. Maka ini kalimat aktsar itu belum tentu mayoritas itu sebuah kebaikan. Dalam Al-Quran kalimat aktsar itu justru cenderung mengarah kepada hal yang negatif. Mayoritas mereka tak bersyukur, mayoritas
Ya, maka kita ini diingatkan untuk tidak selalu ngikut yang mayoritas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau selalu kita kebiasaannya ngikut orang-orang banyak, tahukah kita kebanyakan orang justru lebih sering menyesatkan kita dari jalan Allah. Jadi mayoritas tak selalu identik dengan sebuah kebenaran. Cuma kalau membaca sejarah perang di masa Nabi SAW, jumlah kaum muslimin itu selalu lebih sedikit dibanding jumlah musuh. Badar cuma 300 sekian. Perang Uhud 1000 berangkat, pulang 300 para munafikin, sisa 700-an. Lawannya 1000, 10.000, lawannya 3.000. Lawannya itu selalu double berlipat-lipat. Kemudian ada yang mengasumsikan, wah sedikit yang ikut, ini pasti nggak benar. Belum tentu jamaah sekalian. Maka di sini digarisbawahi tidak mau menerimanya dakwah Nabi SAW bukan berarti salah yang disampaikan oleh Nabi, tadi catatannya demikian. Yang kedua adalah bukan berarti kemudian kebanyakan manusia justru menolak Nabi itu yang benar. Ini Allah katakan demikian. Nah, jamaah yang muliakan, di ayat berikutnya ini tentang poin penting. Ya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Innama ini namanya lafdzul hasr, kalimat pembatas. Hanya saja. Tunziru man ittaba'a dzikra, tunziru itu mengingatkan. Man ittaba'a, man siapa orang yang ittaba'a mengikuti adzikr, peringatan atau nasihat. Wa khasyar rahman, dan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, di waktu di mana dia tidak nampak oleh orang lain, sendirian. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, kasih tahu sama orang yang ini lawan dari yang di atas. Di atas nolak indar, nolak peringatan, yang di sini nerima peringatan. Apa pelajaran kita? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kita ini akan menerima manfaat dari penyampaian Al-Quran, penyampaian dakwah itu. Satu, jamaah sekalian, kalau kita ini punya tekad untuk mau mengamalkan. Jadi ilmu ini, jamaah, kalau kita tujuannya mengetahui untuk beramal, itu barokahnya kita dapat. Tidak seperti Bani Israel, belajar, bertanya, tujuannya bukan untuk beramal, tapi justru untuk ngeles supaya bisa punya alasan meninggalkan amal. Nah ini ilmu gak barokah, Pak. Gak akan kita bisa dapat hidayah orang belajar model seperti ini. Sapi model kayak mana, laki atau perempuan, kecil atau besar, warnanya kayak apa, Bani Israel. Padahal Bani Israel tahu, Pak, sapi yang dimaksud itu apa, anak sapi yang mereka sembah. Allah tidak suka disekutukan. Mereka minta jawaban kepada Allah atas konflik yang mereka hadapi, karena semuanya saling tuduh-menuduh atas meninggalnya orang senior di kalangan mereka, para tua mereka, orang sepuh, Pak. Tidak ada yang mau disalahkan. Akhirnya mereka ujungnya minta petunjuk kepada Nabi Musa. Mintakan kepada Allah supaya menunjukkan kepada kami siapa pembunuh orang tua ini. Nanti silakan dibaca dalam Ibnu Katsir kisah tentang Al-Baqarah itu. Allah kasih jawaban, suruh mereka menghilangkan itu sapi. Baru dikasih jawaban, Allah itu tidak mau disekutukan. Ya. Tapi mereka akhirnya pura-pura. Sapi apa maksudnya? Padahal sudah tahu maksud sapi itu apa. Sampai nanti didefinisikan sapi itu sulit seperti pertanyaan mereka. Apa kata mereka? Ya, mana ada sapi model gitu? Nah, inilah endingnya, Pak. Bertanya, belajar, cari ilmu bukan untuk mengamalkan, tapi untuk membuat sulit sebuah perkara, dan itu menjadi alasan untuk tidak mau beramal. Bani Israel, Allah katakan hampir mereka tidak mau melakukannya, karena Allah takdirkan nanti ketemu sapi dengan kriteria sesulit itu, Pak. Mereka sampai bingung, kok ada ya sapi model gitu ya? Ya mau Allah takdirkan, Allah ingin uji mereka nih, kalau ada sapi model gitu, kalian bener melakukan atau enggak? Nanti kalau dalam tafsir diceritakan, bagian anggota tubuh sapi itu dipukulkan di mayit, Allah takdirkan hidup sesaat,
untuk menceritakan siapa sesungguhnya pembunuhnya. Kemudian Allah wafatkan lagi. Kisahnya endingnya demikian. Itu kisah Al-Baqarah. Jamaah yang Allah muliakan, di ayat terakhir ini sebagai penutup kajian kita adalah orang yang mudah menerima hidayah itu salah satunya adalah orang-orang yang ketika kita belajar itu tujuannya untuk ittiba, untuk ngikut dan mengamalkan. Manit taba'at dzikra. Yang kedua, sebab kita ini menjadi mudah untuk mengikuti kebenaran selain niat awal tadi benar adalah kalau kita ini punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khosyar rahmana bil ghaib. Nah, ini dua model, Pak. Khosyah. Khosyah itu pengetahuan yang menghasilkan rasa takut. Dua ini kita miliki, insya Allah kita mudah mengikuti petunjuk, Pak. Banyaknya hari ini hamba Allah termasuk kita semuanya susah untuk mengikuti petunjuk. Satu, niat kita ada pertama kali salah, tidak untuk mengikuti. Kadang untuk sekedar tahu aja lah. Allah tunjukkan kami kebenaran, warzuqna tiba'ah. Nah, itu baru barokah ilmu. Bukan hanya sekedar arinal haqqo, tunjukkan kami kebenaran, tapi sampai endingnya warzuqna tiba'ah. Rizkikan kami ya Allah untuk bisa ngikut. Nah, itu baru barokah, Pak. Sama juga kita kenal kebatilan bukan sekedar cuma pengen tahu, tapi warzuq najtinabah. Rizkikan kami ya Allah bisa menjauhi kebatilan itu. Jadi memang punya niat untuk mengamalkan, Pak. Yang kedua, punya rasa takut. Hari ini kalau orang sudah punya ilmu, rasa takutnya nggak ada. Sama, Pak, hidayah juga cepat pergi. Banyak orang alim, faham dalil, ngerti dalil, melanggar dalil yang dia hafalkan sendiri. Karena rasa takutnya bermasalah. Baik jemaah sekalian, insya Allah kita akan lanjut di kesempatan berikutnya tentang jejak-jejak kebaikan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Athar-athar yang harus kita miliki ketika kita diberikan kesempatan Allah hidup ini apa, supaya tatkala mati kita saat fisik sudah tidak bisa lagi berbuat, masih ada keran kebaikan yang masih menyala. Nah, ini athar ini apa? Allah tuh mencatat apa yang telah kita lakukan, termasuk langkah kaki. Nanti ada riwayat tentang sahabat yang minta rumahnya dekat dengan masjid, ya. Tapi Rasul menawarkan tentang ini, mau nggak kalian? Kalau setiap jejak kalian itu menghapus dosa dan setiap jejak kalian itu mengangkat derajat. Akhirnya mereka nggak mau jadi pindah dekat masjid, Pak. Biar aja rumah saya agak jauh, supaya jejak kebaikannya semakin panjang. Nanti ada hadis yang menceritakan tentang asbabun nuzul pula tentang ayat ini. Insyaallah disambung di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semuanya jemaah sekalian, memberkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan rezeki kita untuk bisa ketemu dengan bulan ketaatan dengan hati dan iman yang lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis, subhanakallah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.